membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Sudah ketemu? Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Pernyataan ini adalah pernyataan seorang anak emas dari Yakub bernama Yusuf. Kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kepada siapa Yakub ini berbicara seperti ini? Ini kalau kita lihat latar belakang jauh ke belakang mulai dari pasal 39, kita akan menemukan bahwa saudara-saudara Yusuflah yang dikasih tahu oleh Yusuf. Karena Yusuf pada waktu itu tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Dan ayat ini muncul tidak tiba-tiba begitu, tapi ada sejarah panjangnya, sehingga ayat ini terungkap dari hati Yusuf. Perhatikan ayatnya yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Paham? Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Saudara perhatikan ini secara panjang. Sehingga di ayat yang ke-20 kita lihat dikatakan di sana tadi, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Saat 11 saudara Yusuf datang memohon ampun, minta maaf atas kesalahan yang mereka perbuat terhadap Yusuf. Mereka begitu melakukan kejahatan terhadap Yusuf. Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Sejak dari bermimpi, melihat berkas-berkas, tunduk kepada berkasnya Yusuf. Melihat bintang, semuanya tunduk kepada Yusuf. 11 saudara-saudaranya sakit hati. Lalu mengambil kesempatan, ayo, kapan Yusuf akan kita temukan? Ketika dia membawa makanan kepada kita di padang penggembalaan. Ayo Yusuf, kita bunuh saja. Lalu itu datang si pemimpi. Kita selesaikan dia saat ini. Saudara-saudara lihat cerita itu begitu. Lalu ada seorang kakak dari Yusuf berkata, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yusuf, mereka buang ke dalam sumur, lalu diangkat, dijual ke Mesir. Yusuf mengalami penderitaan yang luar biasa. Yusuf yang mereka habisi dengan kejam. Cita-cita masa depan Yusuf ini dimatikan oleh saudara-saudaranya ini. Tidak ada lagi jalan bagi Yusuf. Ketika dia dijual ke Mesir, toh juga dimasukkan ke dalam penjara atas fitnahan istri Potifar, saudara-saudara. Tidak ada masa depan dari Yusuf. Dia sudah mati langkah dan tidak lagi bisa berkarir, saudara-saudara, padahal usia masih muda. Begitu sakit yang dialami oleh Yusuf ini. Begitu pedihnya yang dialami oleh Yusuf ini. Sehingga singkat cerita, Yusuf terus menjalani hidup yang demikian susah, sakit. Akhirnya
sampailah juga di puncak keberhasilan. Dia menjadi seorang nomor 2 di Mesir, betul? Sehingga pada waktu itu terjadi kelaparan besar. Lalu Yusuf telah mengumpulkan makanan selama 7 tahun kelimpahan. Saat terjadi kelaparan yang pertama datang adalah saudara Yusuf untuk mengambil makan ke Mesir. Terjadilah pemberian makanan oleh Yusuf. Mereka memang membayar, tapi ketika Yusuf melihat bayaran itu dikembalikan orang, kembalikan. Ini saudaraku. Sakit hati saudara-saudara. Secara manusia seperti ini lapan ben matio, kira-kira begitu kan? Coba kalau bapak ibu ada yang menyakiti, sisanya ditabrak mobil, wis mati bisa. Begitu kan? Tidak ada yang bilang, kasihannya sakit, anaknya gimana, pelayanannya gimana? Tidak gitu. Mesti kalau itu menyakiti kita akan bilang, ketika dia punya masalah, syukur. Ben, bok mati pisan. Kalau tidak mati, malah disyukurnya bok mati pisan. Kok cuman kakinya yang sengkleh, cuman tangannya yang sengkleh. Jujur, manusia kita begitu, saudara-saudara. Ya, bagaimana dia habis pisan? Tapi Yusuf tidak. Yusuf tidak, terjadi kelaparan. Datang saudara-saudaranya untuk beli, kembalikan uangnya. Kali kedua, kembalikan uangnya. Saudara Yusuf tidak mau memperkenalkan diri. Aku ini adikmu loh yang kau buang ke sumur. Aku ini adikmu loh yang kamu jual ke Mesir, ke tempat ini sekarang. Tidak begitu, saudara-saudara. Tapi Yusuf melihat perjalanan itu begitu luar biasa. Maka dikatakan, saudara-saudara, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yusuf menjelaskan pengalaman ini untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Artinya tindakan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukanlah untuk membunuhnya, tetapi untuk memelihara suatu bangsa yang besar kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah pakai kejahatan itu untuk menghasilkan perkara baik, yaitu memelihara satu bangsa yang besar. Karena pada waktu terjadi kelaparan hebat di Israel, lalu Yusuflah yang menjadi tumpuan dari seluruh bumi datang kepada Yusuf membeli bahan makanan. Kejahatan itu, pengalaman yang kau alami, pedihnya yang kau alami itu adalah untuk membawamu naik dan untuk membawamu mengenal Tuhan yang luar biasa. Amin. Jangan pernah salahkan Tuhan. Tapi ada maksud Tuhan untuk membawa kita kepada pengenalan yang luar biasa. Mari saudara-saudara kita akan belajar untuk melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan cara satu. Tuhan tidak mencegah Yusuf dari kejahatan, saudara. Kasih dalam Tuhan yang saya mau katakan. Ketika ada masalah persoalan sangat berat dalam hidupmu, jangan pernah kau katakan Tuhan itu sangat kejam. Bekerja dalam hidup kita dengan cara yang pertama, Tuhan tidak mencegah Yusuf dari kejahatan, saudara-saudara. Coba, kalau Yusuf itu seorang cinta Tuhan, masa sih Tuhan izinkan dia dimasukkan ke dalam sumur? Yusuf berdoa bukan? Yusuf berdoa. Yusuf ibadah dan cinta Tuhan luar biasa. Tapi ketika dimasukkan ke dalam sumur, Tuhan tidak mencegah. Tapi Tuhan izinkan Yusuf masuk ke dalam sumur itu. Lalu kemudian diangkat. Tuhan izinkan juga dia dijual ke Mesir. Coba lihat. Tuhan tidak mencegah. Masa Yusuf mau dijual ke Mesir jadi budak? Begitu saudara-saudara. Lalu tidak begitu Tuhan. Lalu ketika difitnah istri Potifar, apakah Yusuf juga mendapat pembelaan dari Tuhan? Tuhan biarkan begitu Yusuf, ya kan? Istri Potifar itu memfitnah toh, enggak gitu Tuhan. Enggak betul dia melakukan perzinahan dengan istri Potifar.
Tidak begitu Tuhan. Tapi istri Potifar bilang, lihat ini hamba yang kau bawa ke rumah ini. Begitu menjijikkan, dia memperkosaku. Padahal tidak, itu difitnah bukan? Difitnah, saudara-saudara. Sakit bukan? Sakit tentu. Coba lihat, mulai dari rumah si Yusuf ini disakiti, sampai ke ladang penggembalaan disakiti, dijual, sakit saudara-saudara, difitnah. Sakit cukup hanya difitnah? Tidak. Masuk ke penjara? Lihat, kesakitan demi kesakitan dialami oleh Yusuf. Ketika kau disakiti sekali lagi, jangan itu anggap penderitaan. Ketika aku mengalami kesakitan dan disakiti oleh orang-orang tertentu, saya akan mengingat Tuhan akan angkat aku lebih tinggi. Dan Tuhan akan tunjukkan pengenalanku kepada dia lebih luar biasa. Fitnah, nah, jadi gitu saudara-saudara. Ya kan? Hadir itu persoalan masalah, monggo. Tapi Tuhanku, saya tahu dia hebat. Amin. Tuhanmu juga adalah Tuhan yang hebat. Ketika engkau difitnah, ketika engkau disakiti, saudara jangan pernah lawan. Yusuf tidak melawan, betul? Biar no. Mau diomongin apa kau di belakang sana, biar no. Tapi kau akan lihat bagaimana Tuhan membelamu. Kalau kau yakin sama Tuhan. Yusuf tidak melawan, dia disakiti, dia biarkan, dia terima. Itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu pengalaman dari Yusuf kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu dimasukkan ke dalam sumur, waktu dijual ke Mesir, waktu dimasukkan dalam penjara dan sebagainya. Persoalan yang dialami oleh Yusuf bukan tambah ringan, tapi tambah gelap. Tambah tidak ada masa depan. Tidak ada cita-cita apapun, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Persoalannya makin besar, makin berat. Tapi yang kita lihat, apakah Yusuf putus asa? Apakah Yusuf stres? Apakah Yusuf stroke? Tidak juga semua. Kalau secara manusia gelap, saudara, bisa stres, bisa stroke, bahkan mati pisan. Tapi tidak itu bagi Yusuf. Happy aja. Kau mau ngomong apa karakmu, itu saudara. Happy saja si Yusuf itu. Kesakitan demi kesakitan terus dialami oleh Yusuf. Saudara-saudara, seringkali ketika masalah datang kepada kita bisa lunglai, kita bisa stres, bahkan ada orang yang sampai stroke karena persoalan. Saya mau katakan kepada kita, jangan anggap itu masalah besar. Amin. Tapi cara Tuhan mengangkatmu lebih tinggi. Amin. Harus itu saudara-saudara. Ya. Ketika kau berjualan langgananmu sepi, jangan stres. Sakit tak kunjung sembuh. Jangan kau stres juga, menjadikan penyakit kita makin bertambah buruk. Pelayanan mungkin makin merosot, makin mengecil, bukan berkembang. Jangan aku stres. Dan jangan juga Bapak Ibu puas dengan kekecilan pelayanan itu. Jangan puas. Kami saja cukup. Tidak begitu. Karena Yesus bilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ketika kita tidak menjadikan bangsa murid Tuhan, maka kita juga adalah orang yang tidak benar. Jadikan semua bangsa muridku, tidak menjadikan bangsa muridku. Saudara, minimal jiwa yang ada itu rangkul orang tendang. Minimal jiwa yang ada itu pertahankan, jangan ditendang. Dengan gaya kita, dengan cara kita. Tidak membawa jiwa aja udah salah bagi Tuhan. Apalagi sampai tidak menyenangi jiwa itu, sampai dia menjadi stres melihat kondisi kita. Ya kan? Lalu mundur pelan-pelan. Saudara-saudara, di mana bagian kita sudah tidak membawa jiwa, tapi tidak bisa merangkul mereka. Ini menjadi kesukaran besar bagi kita. Tapi yang saya mau katakan, ini tidak membuat aku sebagai hamba Allah menjadi stres saat pelayanan mungkin makin mengecil.
Tapi ku tahu satu kali waktu Tuhan akan bekerja dan hanya tunggu waktunya Tuhan. Betul? Sampai Tuhan bekerja. Maka ketika engkau yang sakit seperti Bapak Abraham, jangan Bapak kecewa, jangan stres ketika melihat penyakit tidak kunjung sembuh dan saudara-saudara yang lainnya, Pak Tumur, Bu Mei, ya, jangan menjadi kecewa. Wah, aku udah didongakno terus, kok malah terus begini? Saya sudah berdoa, saya sudah setia, tapi kenapa kau biarkan aku dalam kesukaran ini? Kenapa kau biarkan aku dalam kesusahan ini, penyakit ini, dan lain sebagainya? Jangan, saudara-saudara. Jangan pernah bertanya begitu kepada Tuhan. Ada satu kesaksian seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya, yang usia bapak yang meninggal itu baru 33 tahun. Anak sudah beranjak besar, umur 2 tahun. Lalu istrinya mengandung 7 bulan untuk anak yang kedua. Suaminya mati. Istri tidak siap menerima kondisi. Wah, mati. Tiang penyangga rumah tanggaku habis. Nangis dia, saudara-saudara. Kira-kira pantas tidak nangis? Wajar tidak nangis? Wajarlah. Saudara, anak masih usia kecil. Lalu saudara-saudara, di tengah-tengah nangisnya dia bilang sama orang banyak, jangan kubur suamiku 3 hari ini. Dia menjadi ngigau, akan hidup 3 hari lagi. Persilakan aku, permintaan ini, jangan kubur dalam 3 hari ini. Dan dikubur, saudara-saudara. 3 hari kemudian gak bangkit juga, tetap mati. Lalu istrinya persilahkan dikubur. Dikubur suaminya. Sesudah pulang dari kuburan, dia bilang begini, kami berdua melayani, kami setia, kami sungguh-sungguh. Tidak pernah kami meninggalkan pelayanan. Bahkan pekerjaan pun kami tinggal kalau sudah waktunya pelayanan. Lalu dia ingat satu firman, hidup adalah Kristus, mati pun. Oh, terhibur dia, saudara-saudara. Yang saya mau katakan kepada kita, ketika ada persoalan berat dalam hidup kita, tetaplah setia dan tundukkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Ayat ini dia di 2 Korintus 12 ayat 7-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku beri suatu duri dalam hidupku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Coba. Memang Tuhan izinkan iblis itu untuk menggocok kita, supaya aku jangan meninggikan diri, dikatakan. Lalu dikatakan 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Paulus ini berdoa loh ketika ada utusan iblis itu menggocoknya. Tuhan, aku tidak kuat dengan persoalan ini. 3 kali aku berdoa, katanya kan. 3 kali berseru. Apa dilepaskan? Tidak dilepaskan. Tuhan dibiarno supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tapi tidak, dibiarno. Sama seperti ibu tadi yang suaminya meninggal, dibiarno walaupun setia. Tapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi. Ingat, ketika engkau ada persoalan dan bertahan, di sanalah ada penghiburanmu. Di sanalah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menolong aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Maka jangan pernah engkau menyingkirkan persoalan, dan jangan engkau pernah mundur karena persoalan. Terima persoalan itu untuk membawamu lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Saudara, ayo kita sama-sama dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita lihat itu Yusuf tadi, bukan berdoa, ibadah, tapi kok masuk dalam sumur. Daniel kita tahu bahwa dia adalah seorang yang cinta Tuhan, takut Tuhan. Dia doa 3 kali
masukkan dalam gua sih. Sadrak, Mesak, Abednego, dia juga seorang cinta Tuhan, takut Tuhan, tapi dimasukkan dalam dapur api. Bukankah itu penderitaan? Jangan pernah bilang aku sudah sungguh-sungguh, aku sudah setia. Belum apa kesetiaanmu dibandingkan Daniel dan Yusuf dan Sadrak, Mesak, Abednego. Belum apa-apa kita yang termasuk aku belum apa-apa. Coba seandainya aku ditangkap sekarang, tak masukkan kau ke gua singa simbolonnya. Aduh ampun. Jangan, pasti gitu kan. Itu membuktikan bahwa kita belum apa-apa dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Belum apa-apa dengan Daniel. Tuhan Yesus juga karena ketaatannya kepada Tuhan naik ke salib. Coba ketika dia ditangkap, bukankah dia bisa mengusir penangkap? Mikir kau gitu, kira-kira terpelanting nggak semua itu? Dia Tuhan terpelanting kan? Tapi dia taat dan tunduk. Dan dikatakan dalam kitab Yeremia tidak membuka mulutnya seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dia rela lu dibawa. Aduh, sampai disalibkan. Karena ketaatan Yesus, maka dia menderita disalibkan. Yang kedua, kita lihat. Yuk. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita belajar untuk melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita ini. Yang kedua, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekalipun kita kehilangan yang paling berharga dalam hidup kita, Allah turut bekerja. Ibu tadi, ya, Allah turut bekerja. Dia kehilangan yang berharga dalam hidupnya, suaminya yang usia 33 tahun. Sulit diterima secara manusia. Jasmani kita hanya bisa diterima oleh manusia rohani. Hidup adalah Kristus, mati keuntungan karena manusia rohani. Kalau manusia jasmani berontak terus, tidak siap aku. Mati pisan aku sisan, kan begitu kira-kira. Tapi tidak, saudara-saudara. Manusia rohani yang melihat hidup Kristus, mati keuntungan. Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Bayangkan ketika engkau sedang mengalami persoalan berat, kesulitan luar biasa. Penyakit A, penyakit B, penyakit C bertubi-tubi datang. Tidak kunjung kita bisa selesaikan persoalan itu. Kau dalam kekelaman, kau dalam kegelapan rasanya. Tapi Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dalam lembah kegelapan, dalam lembah kesukaran, dalam lembah kesulitan, aku tidak takut bahaya. Kenapa tidak takut? Sebab engkau besertaku. Kau yang sertai aku. Kalau ada Tuhan yang bersama dengan kita dan Tuhan yang kau percayai itu hidup, maka jangan pernah engkau takut. Dia hidup, dia sanggup membelamu, sanggup menolongmu. Saudara-saudara, apa yang kita takut? Tidak usah takut. Maka saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yusuf tidak takut. Dia tetap happy, dia tetap gembira. Maka dikatakan kepada saudara-saudaranya itu, kalau tidak jadi, berarti Yusuf tidak jadi ke Mesir. Di Mesir akan terjadi kelimpahan. Ketika terjadi kelaparan bagi Israel, termasuk sama Yusuf karena dia masih di wilayah misalnya begitu. Mau lari kemana? Dengan cari makan. Tapi itulah cara Tuhan bekerja. Dibawanya Yusuf dengan cara yang sangat tragis. Ya kan? Tragis itu. Dimasukkan dalam sumur, cuma tidak mati aja. Tragis lagi dijual. Tragis lagi difitnah. Tragis lagi dimasukkan penjara. Lalu kemudian diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Terpeliharalah hidup bangsa-bangsa.
Saudara-saudara, jangan pernah kau putus asa. Jangan pernah kau stres saat ada persoalan melandamu luar biasa. Karena ada maksud Tuhan. Mungkin yang lain akan bisa kau pelihara. Amin. Saudara-saudara, saya mengalami ada banyak peristiwa-peristiwa. Kadang-kadang Tuhan, aku lari enggak dari sini. Gereja bapakku gede di kampung, sampai sekarang belum ada pendetanya, masih dari kota yang datang, tapi tinggal di desa, saudara. Sampai mereka bilang begini, ingat, bapak dulu yang bangun ini. Ingat, kamu kembali ke kampung. Coba, saudara-saudara. Kalau aku kembali ke kampung, bagaimana dengan di sini? Rumah kan sudah ada di sini, anggap aja kira-kira pulang dari kampung. Ketika kita tinggal di kampung, datang jalan-jalan ke Solo kan ada tempat tinggal, bisa kan? Bisa aja. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kira-kira kalau Yusuf berontak, tidak mau dimasukkan dalam sumur, saya pulang ke kampung, melanjutkan pelayanan. Tapi ngapain? Ada orang yang membutuhkan kita di sini. Hanya itu saja, saudara-saudara. Memang saya tidak bisa memberi besar, kecil-kecil, tapi saya lihat itu sangat berarti buat mereka. Mana ini godaan ini kok luar biasa ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, maka aku bilang, kita ini hanya mengabdikan diri. Maka saya jarang kan, mungkin hampir tidak pernah ngomong perburuan kan. Sebenarnya itu harus diajarkan tentang perburuan karena di situ rahasia berkat. Bukan karena kelimpahan juga, saudara-saudara. Tapi yuk kerjakan apa yang Tuhan mau. Ayo, bareng-bareng kita melayani Tuhan. Pergi jadikan semua bangsa milik. Tuhan Yesus berkati.